Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini, Ye Xingyun berada di serikat alkemis. Dia hendak menguji kekuatan mentalnya. Akan tetapi, ada seorang alkemis jenius tingkat 5 yang menantangnya. Mereka bertaruh, siapa yang kalah harus memotong lengannya. Alkemis ini bernama Chen Wupan, dan yang menjadi penguji adalah Tuan Wang. Dia akan menggunakan tanaman herbal. Yang mengetahui nama dan manfaat tanaman tersebut dianggap sebagai pemenang. Sebuah kotak giok dikeluarkan. Di dalam kotak terdapat tanaman herbal. Chen Luopan yang pertama menjelaskan, herbal dalam kotak giok adalah 3 rumput piton api. Bahan herbal tingkat 4. Efeknya dapat membuat darah seniman bela diri melonjak dan meningkatkan kekuatan fisik secara signifikan. Setelah memberikan penjelasan, Luopan bertanya ke Tuan Wang, apakah yang dia jelaskan itu benar. Tuan Wang tidak memberikan jawaban. Dia ingin mendengar pendapat dari Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan, herbal ini dapat melebarkan pembuluh darah seniman bela diri. Belum selesai berbicara, Luopan memotong. Dia berteriak, mengatakan, Ye Xingyun berbicara omong kosong. Ye Xingyun kembali melanjutkan perkataannya. Namun, meski efek obat ini mirip dengan 3 rumput piton api, tapi itu bukanlah 3 rumput piton api. Itu disebut rumput penguasa piton api. Luopan tertawa terbahak-bahak mendengar nama herbal yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia juga mengejek, mengatakan hanya memiliki mental, tapi tidak memiliki otak. Di saat yang sama, ada beberapa orang yang berbicara. Mereka mendukung Luopan. Dari pakaian, mereka mengenakan pakaian yang sama dengan Luopan. Ye Xingyun menghela napas, mengatakan, orang-orang tersebut hanyalah seekor anjing. Amarah orang-orang itu langsung meluap. Urat di kepalanya mulai keluar. Ye Xingyun menatap Luopan, menanyakan, apakah dia gelisah? Sampai-sampai bawahannya kecampur. Seketika, Luopan menyuruh bawahannya menyingkir dan tidak mengganggu. Pemimpin dari bawahan itu dipanggil Sunan. Sunan tidak berani membantah. Dia mengikuti perintah Luopan, kemudian undur diri. Ye Xingyun kembali membahas tanaman herbal. Dia menyuruh Luopan memperhatikan. Ada tambalan di bagian bawah herbal tersebut. Itu terlihat seperti 3 rumput piton api karena mirip. Tapi ada ribuan herbal serupa. Tanaman herbal ini memiliki bintik-bintik di bagian bawah yang mirip dengan sisik piton. Efeknya 5 kali lipat lebih kuat daripada 3 rumput piton api. Dan juga herbal ini berada di tingkat 5. Maka dari itu nama herbal ini adalah rumput penguasa piton api. Ye Xingyun menatap Tuan Wang dan mengkonfirmasi jawabannya. Namun Tuan Wang dalam keadaan melamun dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Hingga Ye Xingyun berteriak, yang membuatnya terkejut. Tuan Wang tertawa senang. Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun, bahwa itu memanglah rumput penguasa piton api yang berada di tingkat 5. Luopan terkejut dan tidak terima. Dia menuduh Tuan Wang berkoalisi dengan Ye Xingyun untuk mempermalukannya. Urat di kepala Tuan Wang langsung keluar. Dia berteriak, menyuruh Luopan menutup mulutnya. Melihat sikap Luopan, Ye Xingyun bertanya, apakah Luopan masih belum terima? Ye Xingyun akan memberikan kesempatan lagi. Luopan merasa senang. Dia menegaskan Tuan Wang bahwa itu adalah keputusan Ye Xingyun. Mereka akan bersaing dalam satu permainan lagi, dan itu akan menjadi penentu pemenangnya. Ye Xingyun mempersilahkan Tuan Wang mengeluarkan bahan herbal yang akan dipertandingkan. Kotak herbal sebelumnya dimasukkan. Kemudian, Tuan Wang mengeluarkan sesuatu. Itulah sebuah buah. Tuan Wang menyuruh mereka berdua menyebutkan nama buah dan manfaat jika mengkonsumsi buah tersebut. Luopan yang pertama menjawab. Dia mengatakan, itu adalah buah petir. Setelah memakannya, dapat meningkatkan seni bela diri beratribut guntur dan api. Mendengar jawaban Luopan, Ye Xingyun merasa ragu. Apakah Luopan ini benar-benar jenius dalam alkemis? Ye Xingyun mengatakan, Luopan hanyalah katak dalam sumur. Tuan Wang bertanya apa yang diketahui oleh Ye Xingyun dan memintanya memberi mereka semua pengetahuan tentang buah tersebut. Ye Xingyun mengatakan, itu adalah buah petir dan api. Selain dapat meningkatkan keterampilan seni bela diri dari atribut guntur dan api, fungsi utamanya untuk menyembuhkan luka. Luopan tersentak. Dia tidak terima dengan jawaban tersebut dan mengatakan Ye Xingyun hanya mengada-ngada. Ye Xingyun yang mendengar akan memutihkannya. Dia bertanya, apakah di sini ada orang yang terluka? Mengetahui tidak ada orang yang terluka, Ye Xingyun ingin meminjam bawahan Luopan. Luopan tidak mempermasalahkan. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Ye Xingyun.
Sunan pun maju. Melihatnya maju, Ye Xingyun mengambil pedang, sambil mengatakan, dia akan membuktikan fungsi dari buah guntur dan api. Pedang dikeluarkan, tanpa ragu, Ye Xingyun menebaskannya ke Susan, yang membuat bahunya berdarah. Wajah Susan memerah, dia sangat marah dengan tindakan Ye Xingyun. Susan melirik Luo Pan, meminta bantuan menghajar Ye Xingyun. Luo Pan menyuruhnya diam, dia ingin melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Buah guntur dan api diambil. Dengan kekuatannya, Ye Xingyun menyelimuti buah tersebut dengan api miliknya, hingga membuat buah itu mengeluarkan beberapa tetes cairan. Tetesan itu dimasukkan ke dalam botol. Ye Xingyun menyuruh Susan mendekat, sambil dia mengembalikan buah guntur dan api kepada Tuan Wang. Cairan itu diteteskan ke luka Susan. Seketika, luka tersebut langsung sembuh tanpa bekas. Tuan Wang sangat terkejut. Dia tidak menyangka buah guntur dan api memiliki efek seperti itu. Luo Pan juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Melihatnya terkejut, Ye Xingyun bertanya, apakah Luo Pan ingin mengulangi lagi untuk dirinya sendiri? Luo Pan tidak menginginkan. Dia melemparkan kantong kepada Ye Xingyun. Kemudian dia berbalik. Ye Xingyun bertanya, apakah Luo Pan melupakan sesuatu dalam taruhan? Tuan Wang memberikan token alkemis tingkat 5. Dia juga meminta Ye Xingyun melepaskan taruhan, mematahkan tangan Luo Pan. Mendengar permintaan Tuan Wang, Ye Xingyun akan melepaskannya. Dia juga berharap Luo Pan tidak memandang orang lain dengan remeh dan menyinggung seseorang yang tidak bisa dia singgung. Setelah membereskan masalah ini, Tuan Wang akan undur diri. Dia masih memiliki urusan lain. Ye Xingyun memperhatikan kantong yang diberikan oleh Luo Pan. Dalam kantong ada biji api aneh. Biji itu bersinar, yang menandakan ada api aneh atau api surgawi di kota ini. Kantong itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Ye Xingyun. Dia juga keluar dari gudang tersebut. Ye Xingyun berpikir, jika dia dapat menelan api tersebut, basis kultivasinya pasti akan meningkat. Seharusnya bisa mencapai ranah Quanjing. Ye Xingyun berjalan dalam kota, sampai dia menemukan sebuah kerumunan. Dari obrolan orang-orang, Ye Xingyun mengetahui, hari ini adalah pemilihan murid dari Paksi Qinglong. Mendengar obrolan orang-orang, Ye Xingyun mengingat, dia harus bergabung dengan Paksi Qinglong untuk membantu Tuan Long mendapatkan kembali telur naganya. Orang-orang mulai mengobrol. Xian-er, salah satu dari 3 wanita utama di Paksi Qinglong, akan memimpin seleksi. Meskipun paksi tersebut bukanlah yang teratas dari 9 paksi, namun Paksi Qinglong masih berada di 5 besar. Jika bisa bergabung, mereka akan merasa terhormat. Ye Xingyun menatap ke atas panggung. Di sana ada seorang wanita. Dia memulai acara seleksi murid Paksi Qinglong. Xian-er menjelaskan persyaratan agar orang-orang bisa lolos dalam seleksi. Pertama, peserta akan diuji dari jiwa bela diri. Kedua, mereka harus menahan 10 turnamen berturut-turut. Yang ketiga, mereka harus seorang mutan. Seseorang dari bawah arena berteriak, menyuruh orang-orang menyingkir. Orang ini terus berjalan. Dia juga menyenggol Ye Xingyun. Orang itu melihat Ye Xingyun sambil memberi ancaman. Jika Ye Xingyun berani menghalangi jalannya, dia akan membunuh Ye Xingyun. Orang-orang yang melihat pria tersebut menyadari, itu adalah King Ming, iblis sek terbesar di kota ini, yang juga adalah seorang mutan. Karena dia vulgar, banyak wanita bersembunyi darinya. Air liur King Ming menetes ketika dia melihat Xian-er yang ada di atas arena. Xian-er menyadari tatapan bernapsu King Ming. Dia memberikan ancaman. King Ming mengusap air liurnya, kemudian meminta maaf kepada Xian-er. Dia mengatakan dirinya adalah seorang mutan. Sebuah aura mulai muncul di sekeliling King Ming. Dia akan menunjukkan bentuk mutan untuk seleksi. Sesaat, King Ming sudah menjadi mutan. Itu adalah mutan singa darah merah, level pertama. Melihat perubahannya, Xian-er menyatakan Xing Ming lulus ujian. Xing Ming mendapatkan token yang membuatnya senang. Dia juga berbalik, melirik orang-orang yang ada di belakang, menyebut mereka sampah. Ye Xingyun berkata, ternyata mutan singa darah merah yang seperti itu juga bisa lulus menjadi murid Paksi Qinglong. Yang membuat Ye Xingyun berpikir, apakah tubuh naga haus darahnya juga bisa menjadi murid luar? Ye Xingyun maju ke atas arena. Dia juga menunjukkan perubahan mutan naga haus darah. Hal itu membuat King Ming dan Xian-er sangat terkejut. Dikatakan dalam tubuh mutan, tubuh naga adalah yang terkuat. Mereka yang memiliki tubuh naga sebanding dengan naga semu. Xian-er mengatakan, jika pria di depannya mau, dia bisa menjadi murid luar. Xian-er juga mengatakan, itu hanya tubuh naga haus darah tingkat pertama. Namun,
Jika bisa mencapai tubuh naga haus darah pada tingkat kedua, Ye Xingyun bisa langsung menjadi murid dalam Paksi Qinglong. Ye Xingyun melirik King Ming, mengatainya sampah. Perkataan itu membuat King Ming sangat kesal. Ejekan terus dikeluarkan, yang membuat urat kepala King Ming semakin menonjol keluar. Dia berubah menjadi mutan, kemudian menyerang Ye Xingyun. Pedang tanpa ampun ditarik. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga memberikan serangan. Dengan satu gerakan, Ye Xingyun melewati tubuh King Ming, yang membuat tatapan King Ming kosong. Dia terjatuh, bersujud di atas arena. Keringat dingin keluar dari dahinya. King Ming sangat ketakutan. Dia turun dari atas arena, kemudian pergi. Xian Er tersenyum. Dia memberi pujian, mengatakan kecepatan pedang Ye Xingyun sangat cepat dan memiliki roh pedang yang menakjubkan. Dalam hati, dia juga bergumam. Ye Xingyun tidak membunuh King Ming, yang membuatnya berpikir, pria ini sangat murah hati. Ye Xingyun menatap Xian Er. Dia menakupkan tangan, kemudian mengucapkan terima kasih. Orang-orang menatap Ye Xingyun dan Xian Er yang saling mengobrol. Waktu terus berjalan, dan seleksi murid Paksi Qinglong terus berjalan. Satu persatu, orang-orang yang mencoba masuk mulai tersingkir.